Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kalian di Si Otong. Akhirat adalah tempat yang menjadi ujung perjalanan manusia sesuai dengan amal dan perbuatannya di dunia. Sedari kecil pun kita pasti sudah ditanamkan ilmu agama oleh orang tua, guru maupun orang lain dengan maksud untuk menjalankan kehidupan sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala guna mempersiapkan bekal kita di hari kemudian. Namun, tahukah kamu ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beberapa makhluk mengerikan di akhirat untuk menyiksa manusia karena perbuatan dosa yang dilakukan di dunia. Jadi, di video kali ini si Otong akan membahas makhluk-makhluk mengerikan di akhirat yang diciptakan Allah untuk menyiksa manusia. Yang pertama, Syuja'ul Aqra, ular yang akan menyiksa orang yang pelit harta. Ular merupakan salah satu jenis hewan melata yang sangat ditakuti manusia. Selain karena racun dari ular yang sangat mematikan, wujud dan rupa ular yang seram juga membuat kita ngeri dan geli untuk melihatnya. Nah, tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk untuk membalas dosa-dosa manusia di akhirat berwujud ular? Ialah Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbentuk ular yang sangat mengerikan. Digambarkan, Syuja'ul Aqra ini terbuat dari harta manusia yang pelit dan kikir ketika di dunia. Kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun dan berbusa dua sudut mulutnya. Seperti diterangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan kewajibannya berbagi, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan, Syuja'ul Aqra, yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun, yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang atau menggigit tangan pemilik harta yang tidak berbagi tersebut dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan firman Allah Ta'ala Quran Surah Al-Imran ayat 180, yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1338. Ular Syuja'ul Aqra ini juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 988. Pemilik harta simpanan yang pelit, maka harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan Syuja'ul Aqra yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu menggigitnya. Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan. Aku tidak membutuhkannya. Maka ketika pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dimasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Dari hadis tersebut, maka cukup jelaslah bahwa harta orang yang pelit dan kikir di dunia akan menjadi penyiksa dirinya di akhirat kelak. Jadi, ingatlah untuk senantiasa bersedekah, berinfak, dan berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala agar harta kita tidak dijadikan ular Syuja'ul Aqra yang akan menyiksa kita selama-lamanya di hari kiamat. Yang kedua, Huraisy. Diceritakan dalam kitab Zubdatul Wa'idin dan kitab Duratun Nasihin fil Wazi wal Irsyad, karya seorang ulama di abad ke-9 Hijriah yang bernama Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Qubri. Hasan bin Ahmad Al-Qubri menjelaskan bahwa pada hari kiamat akan keluar seekor binatang dari neraka jahanam yang bernama Huraisy, berasal dari anak kalajengking. Besarnya Huraisy ini dari timur hingga ke barat. Panjangnya pula seperti jarak langit dan bumi. Malaikat Jibril bertanya, hai Huraisy, engkau hendak kemana dan siapa yang engkau cari?
Quraisy pun menjawab, aku mau mencari 5 orang. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Kedua, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ketiga, orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Keempat, orang yang bercakap tentang dunia di dalam masjid. Kelima, orang yang suka minum arak. Namun, banyak pertentangan terhadap kisah Quraisy ini, dikarenakan dalam kitab tersebut tidak tercantum siapa periwayat hadis dalam kisah ini. Sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa hadis tentang Quraisy ini lemah bahkan palsu. Tapi di samping apakah benar atau tidaknya tentang hadis ini, inti dari kisah Quraisy ini ialah untuk menjadi pengingat bagi kita umat manusia bahwa kelima jenis manusia dengan perbuatan dosa tersebut sangatlah buruk di mata Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat ganjaran siksa di akhirat kelak. Dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan 5 jenis orang yang dicari oleh Quraisy. Amin ya rabbal alamin. Sekian video Si Otong pada episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel Si Otong untuk memperoleh informasi terbaru tentang ilmu pengetahuan Islam. Like jika kalian suka videonya, dan jangan lupa untuk share video ini sebagai amalan dakwah kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.